Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Tubar Dinas Pendidikan kini berada di kawasan SMA Negeri 8 Kota Cirebon. Pemirsa, kami akan berbincang-bincang tentang kegiatan PPDB tahun 2023-2024, yaitu mulai tahap 1, tahap 2, dan tahap pengumuman penerimaan bagi peserta didik yang akan bersekolah di SMA Negeri 8 Kota Cirebon. Oke pemirsa, mari kita simak perbincangan kami dengan salah satu ketua PPDB yang ada di SMA Negeri 8 Kota Cirebon. Oke Kang, tolong jelasin tentang kegiatan PPDB yang ada di SMA Negeri 8 ini, yaitu mulai tahap 1, tahap 2 hingga tahap pengumuman. Silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan proses penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 8 yang sudah berjalan dan sudah memasuki tahap pengumuman tahap kedua. Kemudian untuk SMA Negeri 8 sendiri tahap 1 sudah diumumkan dari 267 pendaftar yang masuk ke SMA Negeri 8. Yang diterima itu 195 orang. Di tahap 1 ada 72 orang tidak diterima. Kemudian tahap 2, memasuki tahap 2 pendaftar mencapai 240 orang. Yang diterima sama 195 orang. Sehingga dari tahap 2 ada 45 orang yang tidak diterima. Dan alhamdulillah tahapannya sudah memasuki hari ini daftar ulang hari pertama untuk yang tahap kedua. Jadi dari seluruh kuota 390 siswa SMA Negeri 8 untuk 11 kelas telah memenuhi kuota dan bahkan melebihi. Alhamdulillah, ini merupakan apresiasi dari masyarakat cukup tinggi terhadap SMA Negeri 8 dan animo untuk masuk menjadi siswa SMA Negeri 8 sampai saat ini masih cukup tinggi. Terbukti dari tahap 1 dan tahap 2 itu ada sekitar 5 kelas yang kita tolak, begitu, artinya tidak memenuhi kriteria untuk diterima. Dan penerimaan PPDB tahun ini kita berpegang pada Pergub tahun 2023 sesuai dengan aturan yang ada, yaitu yang tahap pertama melalui jalur afirmasi KETN, kemudian kejuaraan, kemudian prestasi nilai raport, kemudian PDBK atau didik berkebutuhan khusus seperti bahan guru dan sebagainya. Kemudian di tahap 2 ini khusus zonasi, dan dari jumlah pendaftar yang masuk ke SMA Negeri 8 memang untuk zonasi ini kebanyakan dari lingkungan sekitar. Jadi sekolah-sekolah yang berada di sekitar sekolah, kemudian ada juga dari luar sekolah yang dia sudah berdomisili atau dibuktikan dengan kartu keluarga yang sudah lebih dari setahun berada di lingkungan sekitar sekolah. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kemudian prosesnya setelah melalui daftar ulang 2 hari ini, 2 hari kemudian persiapan untuk MPLS tanggal 13-14, kemudian nanti di hari Senin tanggal 17 itu seluruh siswa masuk ke sekolah. Kelas 10 yang baru itu melakukan kegiatan MPLS, itu tanggal 17, 18, dan 20. Sementara kelas lainnya, kelas 11 dan 12 itu sudah memasuki masa belajar. Dan perlu disampaikan bahwa untuk SMA Negeri 8 tahun ini menggunakan kurikulum baru, yaitu kurikulum kurikulum Merdeka. Sementara sisanya yang kelas 11 dan 12 masih menggunakan kurikulum 2013. Ada berapa guru penggerak sih? Untuk guru penggerak SMA Negeri 8 belum ada, belum punya guru penggerak, jadi masih menggunakan guru reguler semuanya. Tapi alhamdulillah jumlah guru bisa memenuhi untuk seluruh kelas, yang jumlah kelasnya seluruhnya ada 31 kelas. Terakhir harapan nih
harapan kami dari pihak sekolah agar di tahun depan masyarakat perlu memperhatikan SOP dan tata cara mendaftar di PPDB ini. Jangan sampai salah memilih jalur begitu. Kalau merasa bahwa berada di lingkungan sekitar, ya sudah nanti menggunakan jalur zonasi saja yang sudah dipastikan itu dekat dengan sekolah. Nah, untuk pendaftar yang agak jauh dari sekolah, nah sebaiknya menggunakan tahap 1 atau jalur afirmasi supaya bisa masuk melalui rapot, kejuaraan, kalau ada sertifikat, kemudian perpindahan guru, perpindahan orang tua dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terus saya satu lagi Pak, sebagai daya tarik ya di sekolah ini, apa sih yang membuat peserta didik berbondong-bondong mendaftarkan ke sini? Ya, alhamdulillah kita mulai sudah 2 tahun terakhir ini sudah peningkatan animo masyarakat untuk menyekolahkan di sekolah kita. Untuk meningkatkan daya tarik minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di SMA Negeri 8, kami terus berupaya untuk meningkatkan kualitas, terutama kualitas pendidikan di SMA Negeri 8 itu sendiri. Kami sudah punya visi dan misi yang baru yang sudah diperbaharui, kemudian juga peningkatan fasilitas sarana dan prasarana. Alhamdulillah seluruh ruangan dalam keadaan siap, ready dengan bangku, meja dan peralatan yang baik. Kemudian tampilan sekolah juga sudah bagus. Kemudian yang penting adalah juga indikator dari beberapa siswa yang bisa diterima di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri. Dan alhamdulillah tahun kemarin maupun tahun ini jumlah siswa kita yang diterima di perguruan tinggi terus meningkat. Ada yang di perguruan tinggi negeri, ada yang di perguruan tinggi swasta yang cukup ternama. Dan itu mungkin yang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menyekolahkan di sini. Jadi meskipun kita istilahnya ini sekolah tidak terlalu di tengah kota, tetapi sekarang karena menggunakan sistem zonasi dan sekolahnya sudah mulai menunjukkan prestasi di tingkat kota, provinsi, bahkan di tingkat nasional, itu sudah merupakan daya tarik yang cukup baik. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.